Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam Morning Call pagi hari ini dan izinkan Tuhan berbicara kepada kita dan kita boleh belajar mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul 3G, 3G. Yaitu Getsemani, Gabata, dan Golgota. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa Juru Selamat kita, Tuhan kita, pernah jadi manusia sejati dan pernah mengalami kelemahan-kelemahan sebagai seorang manusia. Sama seperti kita yang juga memiliki kelemahan-kelemahan. Bedanya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Hal ini Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang mengerti segala kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki kelemahan. Dan bukan cuma mengerti, tapi pernah mengalami. Ini adalah sebuah penghiburan dan kekuatan, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan. Dan bisa mempercayai bahwa Tuhan mengerti segala yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan juga mengerti segala kelemahan kita. Dan sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, bahkan sebagai pendoa syafaat buat kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Nah, mari kita lihat hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang pernah Tuhan Yesus alami di dalam kehidupannya. G yang pertama adalah Getsemani. Di dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36, Alkitab berkata demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. G yang pertama tercatat dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 yaitu Getsemani. Apa yang Tuhan Yesus alami di Getsemani itu Bapak Ibu Saudara? Alkitab berkata selanjutnya, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Apa yang terjadi di Getsemani itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah Yesus merasakan sebuah kesedihan dan kegentaran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, hanya disebut Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Tetapi kalau kita mengerti Bapak Ibu Saudara dan kita coba melihat arti yang sebenarnya, bukan sedih biasa, bukan gentar biasa. Tapi kesedihan yang sangat mendalam dan kegentaran yang sangat mendalam, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya boleh katakan bahwa Getsemani adalah tempat kesedihan dan kegentaran Tuhan Yesus yang begitu kuat.
Dia berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa, minta kekuatan dari Bapa. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus sebagai manusia sejati, sebagai manusia biasa. Dia juga mengalami kesedihan, kegentaran. Karena dia tahu dosa begitu jahat. Dosa begitu menghancurkan umat manusia. Dan akibat dosa itu yang harus dia tanggung di kayu salib. Sebagai manusia, Tuhan Yesus merasakan juga kegentaran karena dia manusia yang sejati. Salib, Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Penderitaan salib adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saking takutnya Tuhan sampai mengeluarkan peluh keringat yang bercampur dengan darah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami kejadian seperti ini? Di mana kita begitu ketakutan sampai jantung memompa darah lebih kencang. Dan karena aliran darah begitu kencang, maka pembuluh-pembuluh darah yang ada di kening ini tidak sanggup lagi menahan, pecah, dan akhirnya darah keluar bercampur dengan keringat. Saya rasa tidak ada seorang pun yang pernah mengalami ketakutan seperti itu. Tapi Yesus di Taman Getsemani mengalami kegentaran, kesedihan, ketakutan yang luar biasa sampai darah itu keluar bersama dengan keringat. Sebuah pergumulan batin yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 32 sampai 35 dikatakan bahwa Yesus sangat takut. Kitab Markus lebih menjelaskan lagi bahwa kesedihan, kegentaran yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan hal yang biasa. Tapi dikatakan sangat takut. Kalau diartikan dari bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, seolah-olah seperti diserang dengan teror yang luar biasa. Sebuah ketakutan dan kegentaran. Sampai Tuhan berkata seperti mau mati rasanya. Getsemani adalah tempat kesedihan, kegentaran, dan ketakutan yang luar biasa. Dan dalam kitab Lukas, Bapak Ibu Saudara, kitab Lukas dikatakan ia sangat ketakutan. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 40 sampai 44 dikatakan Yesus sangat ketakutan. Itu adalah sebuah perjuangan mental dan emosi yang sangat parah. Sebuah pergumulan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kitab Ibrani katakan bahwa Yesus juga pernah mengalami apa yang dialami oleh manusia. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ketakutan, pernah mengalami kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, tekanan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata Yesus pernah mengalami itu dan jauh lebih daripada apa yang pernah dialami oleh manusia secara umum. Bapak Ibu Saudara, sebuah kegentaran, sebuah ketakutan Yesus pernah alami. Dan di Taman Getsemani itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun perasaannya diliputi oleh ketakutan yang luar biasa. Tapi kita melihat bahwa Yesus memenangkan pergumulan itu dengan selalu taat kepada Bapa. Dia berkata di akhir doanya, biarlah kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Kalau Tuhan Yesus menuruti perasaan yang ketakutan, mungkin dia akan menolak jalan salib itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus belajar taat. Ibrani juga berkata sebagai anak, Tuhan Yesus belajar taat kepada Bapa. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita tidak mengerti apa yang kita sedang hadapi. Ada sebuah kecemasan, ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah ketakutan. Tapi hari ini kita boleh mengalami kekuatan. Karena juru selamat kita juga pernah. Dan dia juga tahu cara menolong kita. Dia pernah mengalami semuanya itu. Dan dia pernah memenangkan pergumulan itu. Artinya dia adalah juru selamat yang tahu bagaimana menolong kita. Datang sama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dia yang tahu bagaimana kita bisa menenangkan hati. Membulatkan hati untuk tetap hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan untuk menjalani semuanya. Dan kita boleh keluar sebagai pemenang.
G yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah Gabata. Dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 13, Alkitab berkata, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dan dalam bahasa Ibrani disebutnya Gabata. G yang pertama tadi Getsemani, G yang kedua adalah Gabata. Apa arti Gabata, Bapak Ibu Saudara? Gabata adalah sebuah pengadilan. Pengadilan di mana seorang yang bernama Pilatus yang memimpin pengadilan itu. Bapak Ibu Saudara, pengadilan harusnya tempat yang adil. Tempat di mana keadilan ditegakkan. Tempat di mana yang salah dihukum dan yang benar dibenarkan. Yang salah menerima sanksinya, yang benar dibebaskan dan dimerdekakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di Gabata justru Tuhan Yesus mengalami ketidakadilan. Sekalipun Pilatus sebagai pemimpin sudah dapat peringatan dari istrinya sendiri. Jangan kamu apa-apakan orang ini orang benar. Aku sampai gak bisa tidur tadi malam karena bermimpi tentang orang ini. Hati-hati, hati-hati kata istrinya. Sudah memperingatkan. Tapi Pilatus, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemimpin yang ingin mendapatkan dukungan dari rakyat, dia akhirnya mengambil keputusan yang salah dan mencuci tangannya. Dia majukan 2 orang. Yang pertama, Yesus dari Nazaret. Orang yang sebetulnya tidak bersalah. Dan yang kedua adalah Barabas, yang juga punya nama Yesus. Yesus Barabas. Bapak Ibu Saudara, Yesus dari Nazaret yang tidak bersalah, sedangkan Yesus dari Barabas ini adalah orang yang jahat, orang yang memberontak, orang yang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. Tetapi karena tuntutan massa pada waktu itu, Pilatus akhirnya membebaskan Barabas dan memerintahkan tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya untuk mulai menyesah dan menghukum Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus disalibkan. Gabata berarti pengadilan. Harusnya ada keadilan. Tetapi ternyata di tempat yang ada keadilan itu, ternyata keadilan itu hilang. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang mengalami kehidupan yang rasanya tidak adil. Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Saya sudah lakukan ini dan sudah lakukan ini. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Rasanya tidak adil. Atau memang Bapak Ibu sedang mengalami masalah ketidakadilan. Dan kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa Yesus pun, Bapak Ibu Saudara, mengalami ketidakadilan itu. Bapak Ibu Saudara bisa datang kepada Tuhan dan mengambil kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita menghadapi semuanya itu. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan menyertai kita. Roh Kudus akan memberikan hikmat ketika kita menghadapi semua ketidakadilan itu. Dan kita boleh memenangkan. Bukan dengan cara yang jahat, bukan dengan cara yang licik, bukan dengan cara dunia, tapi dengan cara ilahi, di mana hikmat, pertolongan, kuasa, mujizat Tuhan menyertai kita. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat justru Gabata ini adalah tempat di mana kasih Tuhan itu dibuktikan. Ketidakadilan dunia ternyata Tuhan pakai untuk menunjukkan kasih-Nya. Yesus yang tidak bersalah, Dia yang harus dihukum. Barabas justru yang bersalah dibebaskan. Bukankah ini adalah gambaran kita semua? Barabas adalah gambaran dari kita orang-orang berdosa. Kitalah yang harusnya dihukum Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan tidak berontak. Tuhan tidak membela diri sedemikian rupa. Dia membiarkan dirinya mengalami ketidakadilan supaya orang-orang seperti Barabas, yaitu kita semua, bisa mengalami kemerdekaan. Karena Yesus memilih untuk
disesah, dihukum, disalibkan, maka Barabas bebas. Demikian juga karena kematian dan penderitaan Tuhan Yesus disalib, kita mengalami kebebasan. Gabata, Bapak Ibu Saudara, memang tempat ketidakadilan. Tetapi di tempat ketidakadilan itu, kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak terkalahkan. Justru dunia membuat ketidakadilan, tapi Tuhan justru menyatakan kasih-Nya. Kenapa? Karena di tempat itulah Tuhan mulai mengerjakan keselamatan sampai tuntas untuk semua orang yang percaya dan menerima Dia. G yang ketiga yaitu Golgota. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat 18 bagian A. Alkitab berkata, sambil memikul salibnya, ia keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akhirnya harus memikul salibnya dan naik ke sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Tengkorak, yaitu disebut orang Golgota. G yang ketiga adalah Golgota, tempat di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib, dia berteriak kepada Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Setelah dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Keselamatan kita sudah genap. Pertolongan untuk keselamatan kita sudah diselesaikan secara tuntas oleh Tuhan. Dan dia menyerahkan nyawanya. Dan dia menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua orang yang berbuat jahat. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 18 dikatakan, dan di situ Tuhan Yesus disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus adalah Raja orang Yahudi, tapi dia sendiri akhirnya disalibkan oleh orang-orang yang jadi pilihannya, yang jadi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sendiri yang menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Golgota berarti kematian, berarti juga penolakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Seolah-olah surga tidak menerima, bumi juga tidak menerima, karena dia sedang menanggung dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara, Golgota artinya adalah penolakan Tuhan Yesus oleh semua orang. Bahkan Bapa sendiri memalingkan wajahnya karena Tuhan Yesus sedang menanggung dosa kita semua. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami penolakan dalam hidup. Ditolak di keluarga, ditolak di tempat lingkungan, mengalami penolakan, direndahkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, secara manusia mungkin kita ingin berontak, kita ingin marah, kita ingin lakukan sesuatu. Tapi hari ini datang sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pernah mengalami semuanya itu. Dan justru ketika dia mengerti bahwa semua harus dia jalani supaya keselamatan itu bisa diselesaikan. Dan Bapa dipermuliakan. Itulah kekuatan yang Tuhan akan berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa berontak, kita bisa marah, kita bisa melakukan balas kepada orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan, kekuatan Tuhan yang membuat kita justru bisa jadi berkat ketika kita ditekan. Justru kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita. Justru kita bisa tampil sebagai orang-orang yang kuat karena kekuatan dari Tuhan Yesus, karena kekuatan dari Roh Kudus. Dan kita bisa mengalahkan semuanya itu. Dan kita bisa memuliakan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. 3G, Getsemani, Gabata, dan Golgota. Inilah 3 tempat yang Tuhan pernah lalui, di mana Tuhan memenangkan semuanya itu.
Bapak Ibu Saudara, biarlah kemenangan yang Tuhan pernah alami itu akan kita terima, yang membuat kita juga boleh menang di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kematian-Mu yang baru kami peringati dan kebangkitan-Mu membuat kami boleh hidup dan mengalami keselamatan dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan, Kau melihat kami masing-masing, kelemahan kami Tuhan. Tapi hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan juga pernah melalui jalan kelemahan itu. Dan Tuhan memenangkan semuanya, menyelesaikan sampai akhir. Hari ini Tuhan, pagi ini kami sama-sama membuka hati, membuka tangan kami menerima kasih-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, teladan-Mu Tuhan, anugerah-Mu di dalam Roh Kudus untuk menjadikan kami juga keluar sebagai pemenang di dalam jalan kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan di dalam pergumulan, di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan. Berkati hari ini sehingga umat-Mu bisa beraktivitas di dalam kesehatan yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.